Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita bertemu kembali di mata kuliah perdagangan internasional pada pertemuan yang keempat kali ini ya. Oke, gimana kabar kalian? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Baiklah, kita lanjutkan pertemuan minggu kemarin. Oke, sekarang kita akan membahas alat-alat pembayaran yang sering dilakukan dalam dunia perdagangan internasional. Yang pertama adalah pembayaran secara tunai atau kontan. Saya yakin kalian sudah tahu semua lah bagaimana cara pembayaran secara kontan ini. Tapi nggak apa-apa, secara teoritis kita jelaskan lagi ya. Pembayaran kontan ini adalah pembayaran yang dilakukan ya dengan menggunakan uang fisik yang dilakukan secara langsung. Itu artinya pembayar ya menyerahkan uang saat terjadi proses transaksi pembelian barang. Nah, bisa dengan rupiah atau dengan mata uang yang lain sesuai dengan kesepakatan. Seandainya itu dengan orang di LA sana, LA ya, Los Angeles, menggunakan USD. Nah, atau yang lain ya. Selama kita memberikan uang secara langsung kepada penjual itu, nah itu dinamakan tunai atau kontan. Adapun biasanya sih kalau yang melakukan pembayaran secara kontan ini, contoh seperti ada turis-turis ya, atau pada saat nanti musim umroh atau haji ya, nanti sesuaikan dengan mata uang masing-masing. Atau bisa juga tenaga kerja yang bekerja di luar negeri dan sebagainya. Itu tunai dan kontan ya. Di sini yang perlu kita ketahui juga, apabila kita bayar kontan dengan uang asing, maka nilai mata uang yang digunakan yaitu nilai yang berlaku saat transaksi yang sudah disepakati. Ingat ya, misal hari ini nilai 1 USD itu 14.000, maka jumlah yang harus dibayar misalnya 100 USD, maka nilai yang dibayar adalah 1.400.000. Nah, di sini terkadang adanya perbedaan nilai mata uang ini bisa mendatangkan keuntungan dan bahkan juga bisa mendatangkan yang namanya kerugian. Misal pada saat kita melakukan ekspor keluar ya, orang luar bayar kita 100 dolar pada saat dolar masih 14.000. Tapi kita nggak tahu nih perkembangan dolar dalam sebulan 2 bulan yang akan datang, apakah naik apa turun. Syukur-syukur pada saat mereka bayar, jadi di status di bank itu masih dalam bentuk dolar, kita hold, kita tahan gitu ya. Nanti 2 bulan akan datang ternyata nilainya sudah misal nih sampai 17.000 seperti yang dulu pernah dialami ya, rupiah betul-betul anjlok. Nah, itu merupakan keuntungan bagi si bank ekspor. Namun sebaliknya, apabila dalam 1 bulan 2 bulan ke depan justru rupiah itu menguat ya, di sini kita akan mengalami kerugian. Lebih baik ditukar pada saat nilai 14.000. Tidak taunya rupiah berubah menjadi nilai 9.000 misalnya. Nah, itu bukan lagi 1.400.000 lagi yang kita dapat ya. Ya, tinggal kalikan aja. Oke, itu tunai atau kontan. Berikutnya yaitu transfer atau telegrafik ya. Telegrafik atau transfer itu sistem pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan cek yang diteruskan dengan namanya proses telegram ya. Nah, biasanya cara ini dilakukan di bank di dalam negeri kepada pelanggannya yang ada di luar negeri. Untuk mendapatkan cara pembayaran dengan cara ini, sumber dana itu dilakukan oleh bank dengan sumber dana dari rekening si pembayar. Tapi juga dilihat juga apakah cabang yang ada di dalam negeri itu bisa melakukan transfer ke bank yang dimiliki oleh si importir tadi. Kemudian
Yang ketiga adalah wesel, ya. Alat pembayaran internasional yang jenis ini juga bisa dilakukan oleh bank dengan kesepakatan pembeli dan penjual sebelumnya. Dengan menggunakan wesel berarti pihak bank dalam negeri akan mengeluarkan surat perintah, ya, pembayaran kepada bank di luar negeri sesuai dengan tujuan, jumlah uang, dan nama orang yang tertulis di dalam wesel. Ini kalau pakai wesel gitu ya. Kemudian, nah ini LC, Letter of Credit, ya. Ini bahannya kemarin sudah saya secara detail sudah saya upload ya. Kalian tinggal download di pertemuan kemarin. Pada prinsipnya LC ini merupakan fasilitas atau jasa untuk memperlancar transaksi jual beli barang, terutama yang berkaitan dengan transaksi internasional. Nah, dalam perdagangan internasional ini pembeli dan penjual juga sering dibatasi oleh jarak yang berjauhan, bahkan berlainan pulau atau negara. Nah, kondisi ini pastinya akan timbul masalah ya dalam penyelesaian transaksi jual beli barang. Kenapa? Karena penjual pertama tidak berani melepas barang sebelum ada kepastian pembayaran dari pembeli. Dan kedua, pembeli juga tidak berani membeli sebelum ada kepastian dari penjual. Oleh karena itu, LC di sini yaitu pihak bank berperan sebagai pihak perantara yang menjamin barang dengan pemberian secara kredit ya. Oke, itu LC. Kemudian berikutnya yaitu cek, tulisannya cekul. PI atau pembayaran internasional itu dapat juga dilakukan dengan menggunakan cek. Pembayaran dilakukan dengan cara si importir itu mengirimkan cek kepada eksportir lewat bank yang ditunjuk di negara eksportir. Biasanya yang ditunjuk itu adalah bank yang punya cabang di negara importir agar eksportir itu dapat dengan mudah mencairkan cek tersebut ya. Kalau cek udahlah tahu aja kita sudah. Kemudian, nah ini bukan coklat ya, ini emas atau logam mulia, itu pembayaran ke-6. Kok bisa? Ya bisa ya. Pembayaran dengan emas itu bisa dilakukan dan menentukan berapa nilai suatu barang terhadap emas. Kemudian dibayar dengan harga emas dari barang tersebut. Biasanya sistem ini digunakan untuk menjaga nilai dari harga suatu barang supaya tidak rusak oleh inflasi. Di sini sistem pembayaran dengan emas biasanya dilakukan untuk pembayaran barang berharga yang cukup tinggi nilainya. Memang sih barang yang biasanya tidak terpengaruh oleh inflasi itu ada cuma dua, yaitu tanah dan emas. Itu kalau tanah itu memang nilainya semakin tahun semakin tinggi, demikian pula emas ya. Tapi nggak tahu ini berapa 2 bulan ini, Januari Februari, harga emas itu mulai dipengaruhi oleh inflasi tapi tidak terlalu berpengaruh ya. 1 gramnya sekarang sudah sejutaan lebih. Kemarin sempat turun ya, tapi juga nggak ya, turunnya paling 0, gitu. Demikian pula tanah, tapi tanah ini kalau pas pandemi gini, tanah tuh banyak dijual. Ya, dijual kalau kita memang jeli ya, cari orang yang lagi butuh. Nah, itu biasanya dia akan melepas tanahnya dengan harga yang murah. Nah, kemudian, nah ini yang lagi keren, ini yang lagi ngetren sekarang adalah kripto. Ya. Mata uang kripto atau cryptocurrency adalah sebuah aset digital yang dipahami sebagai uang digital. Mata uang ini sangat berbeda dengan versi konvensionalnya, di mana cryptocurrency itu digunakan untuk kebutuhan transaksi secara virtual, yaitu jaringan internet. Ya. Mata uang ini itu bersifat desentralisasi, yang berarti bahwa tidak ada satupun pihak yang jadi perantara pada suatu transaksi. Jadi, pembayarannya berlangsung secara peer-to-peer, yang artinya dilakukan antara pengirim dan penerima secara langsung, serta seluruh transaksi itu akan tercatat lewat sistem yang sudah tersedia dengan keamanan yang optimal.
Nah, masih membahas tentang kripto ya. Nah, di sini kelihatan nih mata uang digital yang lagi naik daun saat ini. Kalau kita perhatikan yang paling tinggi ini adalah namanya Bitcoin atau BTC ya. Nilai Bitcoin itu tadi malam tanggal 7 ya. Ini saya buka tadi malam tanggal 7. Itu 727.719.687 rupiah. Sedangkan dulu pada tahun 2010 satu Bitcoin itu cuma 14.000. Itu yang saya nyesel banget dulu 2010 ya. Coba modal 200.000 aja sudah dapat berapa Bitcoin dengan nilai 14.000 ya. Anggaplah belilah 10 Bitcoin. Wah, dapat berapa M itu? Ya kan? Lumayan. Cuma dulu 2010 juga yang transaksi web atau wadah yang menyediakan untuk jual beli Bitcoin ini di dalam negeri ini belum begitu banyak, nggak kayak sekarang. Sekarang tuh ada Indodax, Binance sama toko kripto ya. Nah itu ada banyak sekarang. Ini juga saya baru tadi malam baru daftar iseng, tapi belum tahu caranya mendapatkan setor saldo ya. Ini kalau main-mainan kayak gini kita nggak bisa langsung dengan modal besar ya. Ini coba ya aja dulu 100.000. Kalau di toko kripto itu minimal 50.000 sudah bisa ya. Saya rencana mau nyoba 100.000 aja dulu, dan jangan betul-betul diniatkan, maksudnya jangan terlalu berharap, nanti kalau pas rugi sendiri, banyak ruginya biasanya. Tapi kalau iseng-iseng resikonya soalnya besar. Nah, sebetulnya telah banyak masyarakat Indonesia itu mengenal apa yang namanya cryptocurrency. Tapi keberadaan dari mata uang digital ini banyak mendapatkan penolakan keras oleh pemerintah. Banyak sudah ya lihat sekarang karena harga Bitcoin itu tinggi, bahkan negara kayak Amerika itu menterinya mengeluarkan beberapa statement ya. Nggak tahu kenapa, saya juga kurang tahu apakah tidak bisa dikenakan pajak atau gimana, nggak ngerti. Bahkan tidak diakui oleh perundang-undangan sebagai alat transaksi atau pembayaran yang sah di dalam negeri. Nah, di sini hal tersebut berdasarkan peraturan Undang-Undang Nomor 7 Pasal 1 Ayat 1 Tahun 2011 itu jelaskan bahwa alat pembayaran yang diterima di Indonesia hanya menggunakan mata uang IDR atau rupiah saja. Meskipun begitu ya, seiring dengan teknologi kemajuan zaman, keberadaan cryptocurrency ini masih diperbolehkan dan termasuk legal. Bank Indonesia itu memberikan saran untuk menyimpan dan melakukan transaksi jual beli sebagai aset, tapi resiko ditanggung sendiri. Nah, sejak bulan Februari 2019, ini sudah mulai, kita nggak usah khawatir lagi, karena sudah ada payung hukum yang melalui Peraturan Nomor 5 Tahun 2019 itu mengatur teknis penyelenggaraan pasar fisik aset kripto pada bursa berjangka. Nah, ini bahkan nanti rupiah ini mau ikut-ikut mengeluarkan aset kripto juga. Itu saya baca ada tulisan berjalan di TV ya. Ini yang mau diskusi tentang Bitcoin ya, bisa japri, kita sama-sama belajar, kita bikin forum. Ini saya juga baru daftar ini, tapi saldonya masih 0. Nanti deh kita belajar sama-sama. Barangkali di antara kalian sudah ada yang lebih jago kan? Nah, kita saling sharing. Oke, pokok bahasan selanjutnya yaitu kita akan membahas pengaruh ekonomi internasional terhadap keseimbangan ekonomi. Yang akan kita bahas yaitu pertama pengaruh aspek internasional terhadap keseimbangan supply dan demand. Yang kedua yaitu pengaruh aspek internasional terhadap pendapatan nasional. Dan yang ketiga yaitu pengaruh aspek internasional terhadap aspek mikro perusahaan. Baiklah, kita bahas yang pertama dulu, yaitu bagaimana pengaruh aspek internasional terhadap keseimbangan supply dan demand. Perhatikan kurva ini.
dan simak penjelasan saya secara lisan ya. Ini penjelasan secara lisan adalah penjelasan dari kurva ini. Ini sering saya keluarkan pada saat ujian nanti. Nah, di sini kurva ini ada demand, ada supply ya. Jika demand akan barang yang Indonesia produksi semakin tinggi, maka titik keseimbangan supply dan demand itu akan bergeser ke tingkat yang lebih tinggi ya. Dan kemampuan aspek produksi tersebut akan meningkat seiring berjalannya perubahan tingkat permintaan akan barang tersebut. Begitu pula sebaliknya, permintaan barang yang Indonesia produksi semakin rendah, maka titik keseimbangan akan bergeser ke tingkat yang rendah dan berpengaruh buruk pada aspek supply dan demand negara itu. Kualitas, tingkat produksi, dan segala aspek dalam penyediaan barang tersebut menentukan akan bagaimana supply dan demand suatu negara. Itu tadi pengaruh aspek internasional terhadap keseimbangan supply dan demand. Yang kedua yaitu pengaruh aspek internasional terhadap pendapatan nasional. Misal di sini X adalah ekspor, M adalah impor, dan Y adalah pendapatan negara. Nah, gambar tersebut menjelaskan bahwa kesuksesan dalam perdagangan internasional akan memberikan pengaruh terhadap pendapatan nasional, baik itu buruk maupun baik. Juga sebaliknya, penurunan tingkat pendapatan nasional akan membawa negara menjadi ketergantungan terhadap negara lain dan akan melemahkan perekonomian suatu negara. Di sini semakin besar perubahan X ya, baik itu X ekspor maupun impor, maka akan semakin besar pula pengaruh ekonomi internasional dalam ekonomi nasional suatu negara, yang artinya ekonomi negara tersebut semakin terbuka secara global ya. Oke, yang ketiga, pengaruh aspek internasional terhadap aspek mikro perusahaan. Nah, di sini saya kasih ilustrasi yang sederhana ya. Ketika kalian masuk ke suatu taman hiburan, restoran, atau hotel, apa yang kalian pikirkan? Ya, apakah kalian hanya ingin menjadi penggembira atau penonton, atau di situ kalian menjadi pemain atau pemilik? Nah, di sini daya imajinasi mulai terpancing ya. Ngayal dikit nggak apa-apa, asal jangan keterusan ya. Di sini ngayal sebagai pemilik ya, itu akan memotivasi kita akan selalu berusaha memanfaatkan waktu-waktu agar produktif ya. Kalau bisa produktif, emang kalau ngomong gampang, prakteknya susah ya. Nah, di sini kalau kita menghayal sebagai pemilik, itu apa yang kalian pikirkan? Yang pertama, bagaimana mengelola suatu manajemen pegawai. Yang kedua, bagaimana mengelola keuangan. Jadi mikir nih, seandainya restoran pasti tiap bulan akan menggaji pegawai. Pegawai pasti akan digaji sesuai dengan upah minimum provinsi. Nah, dilihat dulu apakah pemasukan sesuai atau tidak, ya kan? Nah, kemudian outputnya seperti apa, income-nya seperti apa, itu semua akan mutar di otak itu. Nah, itu yang digambarkan posisi perusahaan dalam perdagangan internasional dalam lingkup yang mikro ya. Nah, pengaruh aspek internasional itu terhadap aspek mikro perusahaan adalah bagaimana menganalisa pasar beserta mekanisme yang membentuk harga relatif kepada produk atau jasa dan alokasi dari sumber terbatas di antara banyak penggunaan alternatif. Sehingga dengan kata lain, aspek mikro perusahaan itu menganalisa kegagalan pasar. Apakah itu kegagalan atau keberhasilan pasar ya? Yaitu ketika pasar gagal dalam memproduksi hasil yang efisien serta menjelaskan bagaimana kondisi teoritis yang dibutuhkan bagi suatu pasar persaingan sempurna. Nah, ini sederhananya lagi ya. Untuk melihat kondisi pasar, coba kalian ketik di Google ya,
kalian ketik bareksa.com. Nah, akan muncul gambar seperti ini. Di sini adalah wadah transaksi berupa saham, ya. Apa itu saham? Saham adalah tanda penyertaan modal seseorang atau pihak atau badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Nah, di wadah ini bisa kita lihat berbagai saham yang ada di dalam negeri nih banyakan. Tapi jangan salah, kadang-kadang memang ininya dalam negeri ya. Tapi ternyata yang pemilik saham terbesar adalah asing. Kenapa? Gak heran. Sekarang coba lihat, 1 USD nilainya adalah 14.000. Nah, orang di sana itu ngelihat, wah rupiah lagi jatuh nih. 14.000 itu saya bilang jatuh. Otomatis dia di sana mata uangnya USD akan membeli saham yang harganya sangat murah. Supaya pada saat nanti ada kenaikan, nah dijual lagi saham itu, ya. Di sini kalau kalian perhatikan ya, jenis-jenis reksadana adalah pasar uang, pendapatan tetap, ada campuran, banyak nih ya. Nah, saya pernah bermain di saham campuran sama pendapatan tetap. Ini karena saya nggak sabar, jadi bawaannya rugi terus. Tapi kalau mau untung tapi agak lama nih mainnya di sini pasar uang. Ini jarang minus dia, positif terus. Tapi ya sabar itu bang. Nanti akan saya jelaskan itu tahun 2010 kah, saya lupa, nanti ada 2020 kah 2010 kah ya. Ada saham juga, ada saham konvensional, ada saham syariah. Nah terus kalau kalian mau lihat modalnya ada yang 500 miliar 100 miliar atau di bawah 100 miliar. Mata uangnya juga ini kepotong, ada banyak ini mata uang yang diperdagangkan. Tapi ingat, kalau main-main seperti ini ya, gunakan uang yang ibaratnya uang sekunder lah, jangan uang primer ya. Soalnya main-main gini untung-untungan sih. Oke, nah ini ya transaksi saya menggunakan Bukareksa yang bekerja sama dengan Bukalapak. Nah ini ya, mulai dari 22 ini sebagian aja itu saya beli ya. Saham Dana Syariah Mandiri di pasar uang 100.000. Nah dikit-dikit aja saya beli kalau ada uang nganggur gitu ya. Nah ini terus tanggal 22 atau 24 Juli beli lagi 100.000 ya. 25 Juli beli lagi 100.000. Oh yang ini yang gagal. Nah 18 Januari 2000 ini nggak jelas 2000 berapa ini lupa juga. 19 saya lupa ini soalnya 2019 ini kalau nggak salah. Nah ini 2020. Nah ini lumayan nih, saya jual saham pas itu ada kenaikan sedikit ya. Nah yang untuk kumpul saham ini 919, nggak terasa loh ini ya, akhirnya dapat 1 juta. Nah terus tanggal 9 Maret 3 bulan setelahnya saya jual lagi 600an, dapat 795.000. Nanti gampang deh kalau ini saya sudah, kita coba yang kecil dulu, habis itu kita coba, kan kadang-kadang takut tuh menginvestasikan uang di dunia digital seperti ini, tapi aman kok. Ini sudah saya coba jual dan masuk ke rekening beneran ya. Oke. Sudah ternyata habis ternyata ya. Oke, mungkin untuk sementara pertemuan minggu ini ya saya cukupkan sekian dulu. Kita lanjutkan pada pertemuan minggu depan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih.